Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.1 tentang pembuatan RPP berdiferensiasi. Kita lihat dulu petunjuk pengiriman tugas, di mana kriteria yang rating paling tinggi. Kriteria pertama, tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran dideskripsikan dengan kalimat jelas mengandung ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Kemudian ada kegiatan pembelajaran berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran, mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan serta mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Di sini memang tertuju pada diferensiasi. Kemudian penilaian selanjutnya penilaian pembelajaran, yakni mendeskripsikan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan lengkap dengan instrumennya. Kemudian penilaian dilakukan mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau ini penilaian ini seperti K13 dulu ya di RPP. Namun yang saya buat kali ini saya menggunakan modul ajar dan ketepatan waktu. Oke, langsung kita buka ke RPP yang telah dibuat. Nah, di sini pakai pakai kurikulum merdeka, menggunakan modul ajar 2CP. Kemudian kompetensi awal yang dimiliki anak-anak adalah telah mengetahui komponen ekosistem di pembelajaran sebelumnya. Jadi media dan sumber belajar yang ada di kelas digunakan, serta profil pelajar Pancasilanya yakni beriman, mandiri, bernalar, kritis, gotong royong, dan kreatif. Dan ini akan muncul di kegiatan pembelajaran. Kemudian model pembelajaran ini problem based learning dengan metode tanya jawab, diskusi, penugasan berdasarkan minat siswa. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran. Melalui gambar yang disajikan pada layar proyektor, peserta didik dapat menganalisis komponen dan jenis ekosistem dengan benar. Ini sudah mencakup ABCD, di mana A. Audience peserta didik, B. Behavior dapat menganalisis komponen dan jenis ekosistem, C and D. Degree, C. Melalui gambar yang disajikan di proyektor dan degree-nya dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui LKP Data Flowsheet, peserta didik mampu menyajikan rantai makanan dengan jaring-jaring. Ada kemudian menyaksikan video pembelajaran dan dilahir, berdiskusi hingga mempresentasikan sesuatu produk yang diminati siswa. Jadi mereka akan bekerja sama. Indikator pencapaian sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, mampu memecahkan masalah terkait pengaruh perubahan lingkungan dan bagaimana menjelaskan rantai makanan. Kemudian di kegiatan pembelajaran di pendahuluan mengawali dengan berdoa, ucapkan salam dan berdoa pembiasaan pagi dan mengecek kehadiran siswa dan menyalakan kabar. Berdoa dan pembiasaan pagi kebetulan membaca surat pendek. Jadi itu memunculkan profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian ini mengingat kembali pelajaran sebelumnya, persepsi dengan kontekstual kehidupan di sekitar peserta didik. Kemudian masuk ke kegiatan inti, orientasi, problem based learning, sintak yang pertama, orientasi terhadap masalah. Disajikan sebuah video fenomena tentang keseimbangan ekosistem di suatu daerah. Kemudian dari fenomena tersebut, guru memberikan pertanyaan kepada siswa sehingga siswa terpantik untuk berpikir kritis. Nah, disampaikan dan dicarikan contoh sesuai dengan di dekat tempat tinggal peserta didik. Kemudian di fase yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Jadi ini menyiapkan peserta didik dengan kelompok yang sesuai hasil diagnosis di pertemuan sebelumnya. Jadi pengelompokan ini berdasarkan minat siswa. Kemudian di sini guru menayangkan LKPD di proyektor dan siswa diajak untuk menjawab dan menata dengan live worksheet-nya. Kemudian ini termasuk assessment for learning, di mana anak-anak menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang nanti akan dijelaskan dan hasil akan keluar secara online
dan langsung di proyektor. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini penugasan kelompok ini termasuk diferensiasi proses. Jadi anak itu kita ajak untuk berkelompok dan berdiskusi bersama teman. Jadi tidak hanya dijelaskan oleh guru, namun diskusi kelompok ini juga termasuk proses mereka untuk memahami materi pembelajarannya. Kemudian fase keempat, mengembangkan dan menyajikan. Nah, di sini siswa diajak untuk di sini guru melalui PPT menyajikan materi tentang rantai makanan, jaring makanan, serta perubahan lingkungan terhadap ekosistem. Kemudian guru juga memberikan literasi digital melalui video. Jadi diferensiasi kontennya terlihat di sini, di mana si guru menyajikan di PPT, di proyektor, dan juga video. Bagi anak yang berminat atau cenderung suka tentang gambar dan video dan juga audio, dia bisa menggunakan melalui video ini dia lebih menambah pemahamannya. Setelah berliterasi digital, siswa mengaitkan materi pelajaran dengan permasalahan yang ada di depan tadi. Jadi menyajikan hasil karyanya berupa mereka diberi waktu untuk bekerja kelompok, di situ berdiskusi dan menuangkannya dalam sebuah karya yang diinginkan. Contoh kelompok pertama membuat infografis. Di sini terbentuk dari anak-anak yang minat dengan tulisan dan gambar dan cenderung bisa duduk manis. Kemudian diorama, anak-anak yang kreatif di situ, dan lagu bagi anak yang suka menyanyi dan bergerak. Kemudian terakhir adalah bermain peran. Di sini diferensiasi produk dan assessment of learning-nya terlihat. Bermain peran ini dipilih oleh anak-anak yang memang kesehariannya kinestetik. Jadi bermain peran ada yang berperan dengan menjadi konsumen tingkat pertama, tingkat kedua, bahkan konsumen tingkat puncak. Mereka sangat suka dengan peran itu. Kemudian guru mengamati jalannya diskusi dan memberikan bantuan bila mana dalam proses pembuatannya mereka butuh bantuan. Kemudian setiap kelompok bergantian mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Nah, setelah guru sambil guru mengobservasi bagaimana mereka berpresentasi tentang produk yang dihasilkan. Kemudian di langkah penutup, guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hingga melakukan refleksi apa yang telah kita pelajari hari ini dan membagi lembar refleksi siswa. Begitu juga meminta materi tentang faktor untuk persiapan tindak lanjut di pertemuan selanjutnya. Selalu memotivasi siswa dan menutup pembelajaran dengan doa. Nah, dari sekian rangkaian kegiatan pembelajaran sudah ada mandiri juga, mereka belajar membaca di teks, kemudian memahami gotong royong dalam pembuatan produk, kemudian gotong royong ya dalam pembuatan produk, bernalar kritis ketika menyelesaikan masalah yang telah disajikan. Nah, asesmen formatif di sini penilaian sikap profil pelajar Pancasila, tulis berupa 5 soal pilihan ganda dan penilaian produk yang dipresentasikan. Dan di sumber belajarnya, contoh produk yang dipresentasikan peserta didik, contoh infografis, menyanyikan lagu rantai makanan, diorama, dan bermain peran. Isi dari live worksheet-nya atau lembar kerja peserta didik ini menggunakan live worksheet, jadi langsung keluar nilainya. Dan instrumen soal formatif terakhir, indikatornya sudah ada, level kognitif, soal hingga kunci jawaban hingga skor. Jadi instrumennya sudah lengkap. Kemudian asesmen awal ini memang diberikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian rubrik penilaian profil pelajaran Pancasila apakah terlihat atau tidak. Dan di sini juga ada pedoman penilaian profilnya. Ada 5 profil yang kita angkat, dan ya ini contoh lembar rubrik dan pedoman penilaiannya. Kemudian penilaian presentasi, dan di situ ada penilaian 4, 3, 2, 1 hingga nanti menghasilkan jumlah penilaiannya. Jadi asesmen mandirinya setiap anak mendapat 5 soal pilihan ganda, sedangkan penilaian kelompoknya hasil presentasi tadi. Jadi
sudah lengkap berdasarkan kriteria ini. Jadi tujuan pembelajaran ada, sudah sesuai ABCD, kemudian kegiatan pembelajaran berhubungan langsung tujuan belajar, mendeskripsikan pengetahuan, hingga mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, termasuk diferensiasi tadi, dan penilaian serta rubriknya, strategi dan alat penggunaannya dengan lengkap instrumen, kemudian mencakup penilaian pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berpresentasi. Jadi itu saja dari demonstrasi kontekstual saya. Kalau misal ada kritik atau saran, silakan letakkan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.